Mas Dika, apa sudah bisa dimulai? Boleh Pak, bisa kita mulai kegiatan pada siang hari ini ya. Sebelum kita mulai, apakah terdengar baik suara saya Bapak Ibu sekalian? Bila mana suara saya sudah terima dengan baik, kita mulai ya kegiatan wisatanya pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan wisatanya kebijakan PAN RB, baik melalui Zoom meeting maupun kanal YouTube. Izin perkenalkan diri, saya Muhammad Dimas Mardika, staf dari Deputi Bidang Pelayanan Publik yang bertugas memandu kegiatan acara kita dari awal sampai akhir. Baik Bapak Ibu, saya akan perkenalkan narasumber kita, yaitu Pak Rahmat, dengan jabatan analis kebijakan muda dari Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat yang akan menyampaikan materi terkait dengan forum konsultasi publik. Mekanisme pelaksanaan kegiatan hari ini yaitu pemaparan dari narasumber kita kurang lebih antara 30 sampai 45 menit dan akan dilanjut dengan sesi tanya jawab kurang lebih antara 15 sampai 20 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat melakukan raise hand, berinteraksi langsung dengan narasumber kita, khususnya di Zoom meeting ataupun bisa menyampaikan dalam tulisan dalam kolom chat. Baik, saya persilakan Pak Rahmat untuk menyampaikan materi kita pada siang hari ini. Layar dan waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dika atas pengantarnya. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa suara saya didengar dengan baik Bapak Ibu? Terdengar baik Pak Rahmat? Jelas Pak. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini di program wisatanya, kami perkenalkan nama saya Rahmat. Saya analis kebijakan muda pada asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait dengan implementasi kebijakan Forum Konsultasi Publik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu Permenpan nomor 16 tahun 2017. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran untuk Bapak Ibu, terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan FKP di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dari hasil penyampaian pelaporan yang sudah dilakukan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik sebanyak 240 instansi pemerintah yang telah melaksanakan forum konsultasi publik ini. Kalau melihat dari jumlah capaian, persentasenya masih kisaran antara 40,61%. Kalau dilihat dari optimalisasi pelaksanaan implementasi kebijakan ini yang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ini masih dirasakan kurang optimal. Sebagai mengingat Bapak Ibu dalam Peraturan Menteri PAN RB nomor 16 tahun 2017, apa sih yang dimaksud dengan forum konsultasi publik itu? Mungkin ada sebagian teman-teman di unit-unit penyelenggara pelayanan publik belum memahami secara mendalam atau belum juga mengetahui karena belum mendapatkan, mungkin belum pernah ikut serta dalam sosialisasi Permenpan ini. Jadi forum konsultasi publik merupakan kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik. Dan salah satu yang dibahas antaranya adalah terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan dari kebijakan itu sendiri, dan bagaimana dampak dari penerapan kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan itu sendiri, atau juga masalah lain yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka ini melihat transparansi dan
efektivitas untuk peningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Inilah yang termaktub di dalam uh, Permenpan 16 2017 tentang Forum Konsultasi Publik. Bapak Ibu sekalian, tentunya forum ini mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa? Ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama tentunya akan memperoleh pemahaman hingga solusi. Jadi diharapkan dari forum ini dia bisa menghasilkan pemahaman yang sama dan solusi yang nanti dihasilkan dari permasalahan yang diangkat ke dalam topik dalam forum tersebut. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan, memberikan masukan, saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang mereka terima. Ini dari tujuan daripada forum konsultasi publik tersebut. Kemudian tentu ada manfaat. Ada tiga manfaat yang dirasakan oleh penyelenggara pelayanan publik bagi uh, secara umum atau bagi masyarakat itu sendiri. Yang pertama, manfaat secara umum. Ini adalah bentuk penyelarasan kemampuan Bapak Ibu. Jadi antar kemampuan penyelenggara pelayanan publik, harapan dari pengguna pelayanan, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. Jadi ini adalah manfaat yang ingin dicapai dalam forum konsultasi publik secara umum. Kemudian manfaat secara khusus bagi penyelenggara pelayanan publik yang pertama tentunya penyelenggara pelayanan akan mendapatkan masukan dari publik terkait dengan kebijakan, perumusan hingga dampaknya, mereka mendapatkan insight atau masukan saran dari masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana mengajak dan mendidik publik. Tentunya poin yang ketiga adalah ini sebagai fungsi monitoring dan evaluasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian manfaat yang ketiga bagi masyarakat atau bagi publik ini adalah bentuk ruang partisipasi masyarakat. Yang kedua, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga adalah memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Yang keempat, ini adalah menyelaraskan antara harapan dari pengguna pelayanan, harapan dari publik, dan kemampuan juga dari sisi penyelenggara pelayanan. Yang kelima adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini ada tiga manfaat yang diharapkan dari forum konsultasi publik tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip dari pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut. Ada 6 prinsip yang dianut dalam penyelenggaraannya. Yang pertama, prinsip sederhana. Maksudnya adalah pelaksanaan inilah mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya yang tentunya terjangkau. Karena tidak semua unit-unit penyelenggara pelayanan publik itu memilih anggaran yang cukup. Jadi ini menyesuaikan. Inilah prinsip kesederhanaan. Kemudian prinsip keadilan. Menjamin bahwa pelayanan publik yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental ini dari sisi prinsip keadilan. Kemudian dari prinsip partisipatif adalah inilah bentuk pelibatan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atau dasar komitmen atau hasil kesepakatan. Jadi forum ini adalah forum diskusi yang nantinya menghasilkan kesepakatan yang dituangkan ke dalam berita acara. Inilah prinsip dari pelaksanaan FKP pada poin yang ketiga. Kemudian poin yang selanjutnya dari 6 prinsip adalah transparansi. Mudah diakses oleh masyarakat. Ini adalah bentuk transparansi. Kemudian prinsip selanjutnya adalah akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam forum konsultasi publik
harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan tentunya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pengguna pelayanan, pihak-pihak yang terkait, stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik. Kemudian ini prinsip yang terakhir adalah prinsip keberlanjutan. Forum konsultasi publik harus terus-menerus dilakukan sebagai saran perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu harus dipahami prinsip keberlanjutan ini bahwa pelayanan publik itu sifatnya dinamis. Jadi tidak selesai pada penyelesaian satu masalah tema yang diangkat dalam forum itu selesai, tapi berkelanjutan. Bisa jadi forum selanjutnya itu membahas tentang bagaimana tindak lanjut yang sudah disepakati di forum sebelumnya. Ini adalah bentuk daripada prinsip tindak lanjut. Selanjutnya, pihak-pihak mana saja sih yang harus terlibat, yang harus ada di dalam unsur-unsur penyelenggaraan forum konsultasi publik. Yang pertama tentunya penyelenggara pelayanan. Bapak Ibu di masing-masing unit penyelenggara pelayanan itu sebagai pihak yang menyelenggarakan. Kemudian pihak yang kedua adalah pengguna pelayanan atau masyarakat atau publik. Jadi masyarakat yang menggunakan layanan itu yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga adalah stakeholder pelayanan publik. Pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada unit penyelenggaraan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian pihak selanjutnya adalah pihak yang terlibat dalam FKP adalah ahli atau praktisi. Baik itu individu maupun organisasi yang memprestasikan keahlian yang berkaitan dengan layanan yang diberikan. Jadi kehadiran praktisi atau pakar ini diharapkan dapat memberikan solusi atau saran, insight, masukan yang akan menyelesaikan permasalahan yang diangkat ke dalam tema dalam forum konsultasi publik tersebut. Ini kita butuhkan sebagai sudut pandang lain atau perspektif lain dari penyelesaian suatu masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian adalah organisasi kemasyarakatan atau SM. Organisasi masyarakat sipil yang bergerak sesuai dengan isu berkaitan dengan layanan yang diberikan. Jadi ini juga salah satu stakeholder yang memang punya concern terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi mereka dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang tidak kalah pentingnya adalah media massa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Ini menjadi penting karena apapun yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik harus terinformasikan dengan baik kepada masyarakat, baik dalam bentuk media cetak, elektronik, atau media lainnya yang memang sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sisi prinsip transparansi tadi. Nah, selanjutnya adalah bentuk FKP. Ada dua bentuk. Yang pertama non tatap muka. Apa non tatap muka? Yaitu kegiatan pra sebelum dilaksanakannya uh, pelaksanaan FKP itu dengan menentukan tema yang akan diangkat. Bisa di dalamnya didapat dari data media komunikasi, radio, talkshow, televisi, media sosial, aplikasi online, survei yang Bapak Ibu lakukan, atau dari kanal pengaduan dengan platform SP4NN itu juga bisa dijadikan dasar untuk mengangkat tema yang akan diusung ke dalam forum konsultasi publik. Inilah bentuk non tatap muka. Jadi ada dua bentuk non tatap muka itu di tahap pra pelaksanaan, yaitu menyiapkan tema, bagaimana mencari data-data yang valid terkait dengan isu-isu yang akan diangkat ke dalam forum tersebut. Kemudian yang kedua adalah bentuk tatap muka. Ini merupakan kegiatan utama daripada kegiatan FKP itu sendiri, di mana dapat dilakukan dalam bentuk bisa FGD, bisa public hearing, bisa lokakarya, dan sebagainya. Kemudian kegiatan ini dapat dilakukan secara online maupun Zoom atau dengan Webex. Jadi bisa di hybrid, digabungkan. Bisa ada yang tatap muka dengan digabung dengan yang daring, atau sebaliknya bisa juga yang daring dan nah itulah uh, kegiatan inti daripada forum konsultasi publik tersebut melalui tatap muka. Kemudian ini adalah tahapan-tahapan dalam rangka pelaksanaan FKP. Yang pertama, pra pelaksanaan. Bapak Ibu
sebelum melakukan pelaksanaan IKP diharapkan menganggarkan atau melakukan penyusunan anggaran. Kedua, pemilihan topik yang akan diangkat ke dalam forum. Yang ketiga, tentunya memilih stakeholder yang akan diundang atau dilibatkan dalam forum terkaitan dengan tema yang akan diangkat. Tentunya juga ahli yang dihadirkan sebagai narasumber juga yang berkaitan dengan tema atau bisa mampu menjadi solusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah tahapan yang berikutnya adalah pelaksanaan. Ya, ini diskusi yang tadi sudah disampaikan di awal. Ini adalah diskusi dua arah untuk mendapatkan kata mufakat dengan dituangkannya ke dalam berita acara yang kesepakatan terkait dengan usulan dan rekomendasi yang nantinya akan dilakukan dokumentasi kegiatan. Selanjutnya adalah tentunya dari bentuk akuntabilitas dari kegiatan itu adalah bentuknya pelaporan dan tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan pelaksanaan FKP itu dituangkan dalam penyusunan laporan pelaksanaan FKP dan mengirimkan laporan kepada Kementerian PAN dan tentunya tindak lanjut dari hasil FKP itu seperti apa. Untuk Bapak Ibu yang di kabupaten kota atau di provinsi, penyampaian pelaporan itu disampaikan kepada bagian organisasi atau biro organisasi yang nanti biro organisasi mengkompilasi dan menyampaikan ke Kementerian PAN. Jadi unit-unit penyelenggara pelayanan publik itu menyampaikan tidak langsung ke tapi ke bagian organisasi atau biro organisasi yang nanti direkapitulasi dan untuk diteruskan ke Kementerian PAN. Saya ingatkan kembali bahwa tahun ini batas penyampaian pelaporan FKP yang kami terima dari bagian organisasi dan biro organisasi yaitu tanggal 30 November. Jadi Bapak Ibu diingatkan kembali kalau yang belum melaksanakan atau yang belum membuat pelaporannya disegerakan untuk menyampaikan pelaporannya ke bagian organisasi untuk nantinya diteruskan ke kantor Kementerian PAN dan RB. Selanjutnya adalah bagaimana sih bentuk pengumpulan data untuk pemilihan tema. Nah, ini juga yang jadi sering dipertanyakan oleh Bapak Ibu selaku penyelenggara pemilu untuk mengangkat tema dalam forum itu bisa dari mana. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa melihat dari SKM yang Bapak Ibu lakukan atau survei kepuasan masyarakat. Ini bisa dijadikan dasar dengan melihat 9 unsur terendah dari SKM yang Bapak Ibu lakukan untuk diangkat ke dalam forum. Misalnya contoh terkait dengan sarana prasarana atau dengan perilaku petugas atau bagaimana syarat dari penetapan standar yang sudah dilakukan memiliki nilai terendah ini yang nantinya akan diangkat ke dalam tema forum itu untuk dicarikan solusi dan penyelesaiannya seperti apa dan disepakati dalam berita acara. Yang kedua adalah bagaimana Ibu bisa menggali dari pengolahan pengaduan. Ini juga bisa menjadi data untuk mengangkat ke dalam sebuah forum FKP. Kemudian selanjutnya adalah bisa dilakukan dengan mencari data dari media sosial, Facebook, Instagram, Twitter. Sekarang kan medianya banyak keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan pengguna pelayanan itu melalui media sosial, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain yang banyak dikeluhkan oleh pengguna pelayanan. Ini juga bisa menjadikan dasar Bapak Ibu mengangkat sebuah tema di dalam FKP itu sendiri. Kemudian adalah tentunya hasil pemantauan dan evaluasi pelayanan. Jadi pada saat Ibu melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan, hal-hal apa yang direkomendasikan dalam rangka perbaikan itu juga bisa diusulkan ke dalam tema yang akan diangkat atau topik yang akan diangkat ke dalam forum FKP. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah penyusunan berita acara dari pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Berita acara berisikan apa saja? Yang pertama tentunya Bapak Ibu mengidentifikasi masalah. Jadi masalah yang diangkat tadi seperti saya sudah contohkan, misalnya temanya terkait dengan perbaikan sarana prasarana misalnya seperti itu. Kemudian dari masalah itu usulan rekomendasinya perbaikannya seperti apa. Nah, kemudian jangka waktu untuk menyelesaikan dari rekomendasi itu berapa lama. Dan jangan lupa di setiap berita acara yang sudah diselenggarakan itu pihak-pihak yang terkait itu menandatangani dan sebagai validasinya itu memberikan keterangan tentang bagaimana
jenis kelamin, dan mungkin juga kontak person yang bisa dimasukkan ke dalam sebagai bentuk identitas validasi, sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat yang hadir di dalam forum FKP tersebut. Ini adalah format yang ada di dalam berita acara pelaksanaan forum konsultasi publik. Jadi Bapak Ibu bisa melihat contoh di sebelah kiri ini, bentuknya seperti ini, template-nya, formatnya seperti ini. Tinggal mengisi, kalau melihat dari tabel ini, Bapak Ibu tinggal mengisi identifikasi masalahnya seperti apa. Kemudian dari hasil kesepakatan itu usulannya seperti apa, perbaikannya, kemudian kapan akan dibutuhkan atau direalisasikan, jangka waktunya, penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu dari sisi berita acara. Kita lanjut. Nah, ini adalah usulan rekomendasi. Jadi, ya, rekomendasi perbaikannya seperti apa? Nanti Ibu bisa melihat, Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari identifikasi masalah yang sudah tertuang di dalam berita acara. Nanti rekomendasinya dan target penyelesaiannya seperti apa, disesuaikan, tindak lanjutnya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Kalau memang dilakukan dalam tahun berjalan, silakan ditulis di sini. Atau kalau mau dilaksanakan di tahun berikutnya karena berkaitan dengan penganggaran, itu silakan ditulis di penjelasan. Seperti itu bentuk dari usulan rekomendasi perbaikan daripada berita acara. Selanjutnya ini adalah format penulisan pelaporannya. Jadi tentu biasa dalam sistematika penulisan tentu ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, dasar pelaksanaan, dan tentunya maksud dari tujuan pelaksanaan FKP. Dan kemudian di bab 2-nya untuk penyelenggara pelayanan publik juga ada beberapa poin. Yang pertama, analisis masalahnya seperti apa yang tadi sudah disampaikan di slide awal. Terus yang kedua, pelaksanaan seperti apa, pra pelaksanaan pembentukan timnya seperti apa, tema yang diangkat, ruang lingkup FKP-nya seperti apa, bentuk penyelenggaraannya apakah tatap muka, apakah daring, atau seperti apa, pihak yang terlibat silakan dimasukkan ke dalam daftar berita acaranya, jadwal pelaksanaannya, tentu rundown acaranya dilampirkan dalam pelaporannya nanti sebagai bukti lampiran pelaporan. Yang poin B-nya adalah pelaksanaannya, waktu, tempat, tentunya dilaksanakan. Hasil dari FKP itu juga dimuat ke dalam pelaporannya. Dan yang poin C-nya adalah pasca pelaksanaan. Jadi nanti janji perbaikan yang layanan yang dibuktikan dengan berita acara. Jadi ini yang termuat di dalam format poin bab 4 dari penyelenggaraan forum konsultasi publik. Kemudian di bab 3 dibagi penulisan pelaporan, jangan lupa kesimpulan dan rekomendasinya seperti apa. Ini yang penting, yaitu terkait dengan lampiran. Jangan lupa Bapak Ibu melampirkan pelaporannya itu terkait dengan berita acara janji perbaikan pelayanannya. Itu dimasukkan ke dalam notulensi pada kegiatan rapat itu sendiri, dimasukkan sebagai bukti dukung dari pelaksanaan FKP yang Bapak Ibu selenggarakan, dan kemudian daftar hadir. Siapa saja yang hadir dalam pelaksanaan penyelenggaraan FKP yang Bapak Ibu selenggarakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan pelaporan FKP tahun 2023. Ya, ini adalah skema yang tadi saya sampaikan di awal juga, bahwa skema pelaporan FKP adalah yang pertama, unit penyelenggara pelayanan publik, Bapak Ibu sebagai penyelenggara menyusun laporan pelaksanaan dan tindak lanjut daripada FKP. Kemudian sama, karena ini FKP dan FKM juga mekanismenya sama. Yang kedua, UPP itu mengirimkan laporan kepada biro organisasi kalau di provinsi, dan kalau di kabupaten kota itu bagian organisasi. Kemudian bagian organisasi mengkompilasi laporan SKM, baik SKM maupun FKP, karena sama mekanismenya. Laporan-laporan yang dimiliki oleh UPP bisa berupa tautan Google, ya, bisa Google Drive yang berisi laporan, kemudian mengirimkan laporan kepada Kementerian PAN. Jadi yang melaporkan uh, kompilasi dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di masing-masing kabupaten kota atau provinsi adalah bagian organisasi atau biro organisasi. Kemudian Kementerian memberikan rekomendasi atas pelaporan yang disampaikan, yang disusun oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan ini ada link penyampaian pelaporan SKM, baik SKM maupun FKP. Ini Bapak Ibu setelah menyampaikan sudah membuat dan melampirkan data dukung yang dibutuhkan, Bapak Ibu silakan menyampaikan kepada link yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh tim dari ASDEP PPM. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dari tahun 2000 kita memiliki beberapa catatan
utama dalam penyelenggarakan FKP yang dilakukan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik. Ini sebagai catatan hasil review yang kita lakukan di tahun 2022. Yang pertama, poin pertama adalah berkaitan dengan ruang lingkup FKP. Jadi Bapak Ibu, hasil catatan kami bahwa ruang lingkup pelaksana FKP itu tidak terbatas kepada pembuatan daripada standar pelayanan. Karena selama ini masing-masing OOP menganggap bahwa pelaksanaan FKP itu hanya membahas tentang review standar pelayanan atau perbaikan daripada penetapan standar pelayanan. Ini yang kita temukan di dalam review hasil pelaporan FKP. Kemudian catatan yang kedua, utama yang kedua adalah terkait dengan kelengkapan laporan FKP. Jadi laporan FKP itu harus terdiri dari berita acara, undangan, daftar hadir, dan dokumentasi pelaksanaannya. Ini yang kita temukan juga sebagai catatan utama, ada yang memang melaksanakan, tapi dari sisi kelengkapan dokumen atau lampirannya itu tidak lengkap. Kemudian catatan utama dalam pelaksanaan berikutnya adalah keterlibatan aktor. Ini juga kita temui dari hasil review yang kita lakukan. Ada beberapa aktor yang terlibat dalam EKP. Menurut Permenpan tahun 2000, akademisi, OMS, media massa, pengguna layanan, penyelenggara layanan, stakeholder pelayanan publik. Jadi pihak-pihak yang tadi sudah disampaikan di awal ini harus ada di dalam pelaporan yang disampaikan kepada kami. Kemudian poin yang keempat adalah substansi dari berita acara. Berita acara FKP harus memuat yang tadi sudah disampaikan, identifikasi masalah, usulan dari rekomendasi perbaikannya seperti apa, dan jangka waktu penyelesaiannya seperti apa. Ini yang kita temukan di dalam review yang dilakukan di tahun 2002. Jadi berita acara ini tidak lengkap. Ada yang tidak mencantumkan identifikasi masalah, usulan rekomendasi seperti apa, dan jangka waktu penyelesaiannya seperti apa. Ini diharapkan dengan catatan-catatan ini, Bapak Ibu menjadi pedoman, menjadi juga acuan pada saat nanti menyampaikan pelaporan harus sesuai dengan apa yang sudah dipedomani di dalam Permenpan 16 tahun 2017. Kemudian yang poin yang kelima, yang terakhir adalah tindak lanjut dari pelaksanaan FKP. Jadi rencana rekomendasi perbaikan yang telah tersusun agar ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan. Jadi pada saat Bapak Ibu menuangkan tindak lanjut akan rekomendasi itu dilakukan dalam uh, waktu yang sudah ditetapkan, itu ditentukan waktunya kapan, apa periode berjalan yang tadi saya bilang, apa triwulan pertama akan dilakukan perbaikannya, triwulan kedua atau triwulan ketiga, dan atau di akhir tahun, atau berkaitan dengan penganggaran karena output yang berkaitan dengan pembangunan fisik misalnya, itu dilaporkan, dijelaskan bahwa akan direalisasikan di tahun berikutnya karena berkaitan dengan inilah yang 5 poin inilah yang kita temukan catatan utama dalam pelaksanaan forum konsultasi publik. Selanjutnya adalah Bapak Ibu sebagai highlight peraturan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2027, utamanya di pasal 2 adalah bahwa kewajiban melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pelayanan publik. Jadi ini yang 3 poin ini kita highlight. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara untuk janji perbaikan pelayanan. Kemudian laporan hasil penyelenggaraan pelayanan publik disampaikan oleh kementerian. Jadi ini highlight dari peraturan Menpan. Ada 3 poin yang harus dipahami. Baik, demikian Bapak Ibu yang materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi, Bapak Ibu bisa mengakses di link bit SKM dan FKP untuk berkaitan dengan konsultasi, berkaitan dengan ada hal-hal yang perlu dipertanyakan di dalam Bapak Ibu belum memahami secara detail berkaitan dengan baik yang SKM maupun FKP, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person kami. Kita ada helpdesk di ASDPPN, nomornya sudah tertera di dalam layar ini. Silakan kalau ada yang hal-hal yang perlu dipertanyakan, bisa menghubungi kontak person kami. Demikian Mas Dika yang bisa saya sampaikan dari paparan terkait dengan implementasi kebijakan FKP ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya buka forum diskusi tanya jawab dengan dipandu oleh moderator Mas Dika. Silakan Mas Dika, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas materinya ya, telah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa itu forum konsultasi publik ya, dan juga ada beberapa poin yang telah disampaikan terkait tujuan dan manfaat pelaksanaan FKP bagi instansi pemerintah dan bagi publik, dan juga Pak Ahmad juga menyampaikan beberapa prinsip dari forum konsultasi publik itu sendiri. Lalu ada bentuk FKP, yaitu non tatap muka dan tatap muka, dan pihak yang terlibat dalam forum konsultasi publik. Lalu tahapan pelaksanaan forum konsultasi publik seperti apa. Lalu ada pengumpulan data ya untuk pemilihan temanya, topik FKP-nya seperti apa, pelaksanaan FKP, berita acara, dan juga cara pelaporannya ya. Sudah dijelaskan ya secara komprehensif oleh Pak Rahmat, dan kita buka ya sesi diskusi bila mana ada pertanyaan ataupun eh, hal yang perlu disampaikan oleh narasumber kita. Saya buka sesi diskusi pada siang hari ini. Baik, bila mana ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, baik di Zoom meeting maupun kanal YouTube, dapat menyampaikan pertanyaan dan dapat raise hand bila mana ada pertanyaan dan ingin berdiskusi langsung dengan narasumber. Selagi menunggu pertanyaan, Pak Rahmat, saya ingin bertanya, Pak, terkait dengan batas laporan FKP itu tanggal 30, Pak ya, Ya, betul 30 Mas November Dika. ya. Apakah Ya, jadi diharapkan dari deadline yang sudah kita tetapkan, jadi masing-masing UPP yang sudah menyelenggarakan atau menyusun laporannya, jangan waktunya jangan mepet-mepet nih, karena UPP tidak menyerahkan langsung ke Kemenpan, tapi ke bagian organisasi atau biro organisasi kalau ada di provinsi, karena bagian organisasi nanti yang akan mengkompilasi atau merekapitulasi pelaporan-pelaporan yang masuk dari masing-masing OPD untuk nantinya diteruskan. Jadi sehingga membutuhkan waktu. Kalau memang penetapan waktu 30 November ini kan sudah mungkin dari sekarang ini sudah butuh waktu tinggal 2 minggu yang pelaksanaannya ya. Jadi memang jadi diharapkan masing-masing OPP yang sudah menyelenggarakan atau sudah menyusun pelaporan agar disegerakan menyampaikan kepada bagian organisasi atau biro organisasi, sehingga nanti pada saat kita melakukan evaluasi terkait dengan review yang rekomendasi yang nanti akan kita berikan, pada saat kita membutuhkan data yang masuk disampaikan melalui link kami ini, datanya sudah masuk, karena selama ini sebagai bahan informasi teman-teman, batas waktu itu menjadi deadline bahwa pada saat masing-masing bagian organisasi uh, waktu yang ditetapkan telah lewat ini akan terjadi closing di dalam apa namanya sistemnya pengumpulan di teman-teman untuk pengolahannya, karena memang nantinya kan pengolahan ini dilakukan juga oleh teman-teman tim di AST PPM untuk dilakukan review dan rekomendasi. Jadi kami pun di tim ini butuh waktu, sehingga uh, apa namanya penetapan waktu batas akhir itu menjadi krusial buat kami dalam kita melakukan review, dan akhirnya nanti di evaluasi hasil pemantauannya kita sampaikan ke masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik melalui bagian organisasi. Jadi itu Mas Dika, kenapa kita memberikan batas waktu untuk penyampaiannya.
Baik, terima kasih Pak Rahmat bahwa untuk pelaporannya bagi tiap-tiap UPP ya segera melaporkan ya Pak ya. Baik dari ke bagian organisasi maupun biro organisasi untuk selanjutnya diproses dan diolah untuk datanya oleh tim ASDEP PPM Pak ya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan wisatanya pada siang hari ini? Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini indikasinya dua, Mas Dika. Mendengarkan, tidak paham, atau sudah mengerti. Iya, kemungkinan sudah paham semua Pak, Bapak Ibu sekalian di Nah, sini. harapannya seperti itu, Mas. Jadi, Harapannya seperti pada itu saat benar saya Pak. menyampaikan materi, saya anggap karena memang kalau melihat dari usia Permenpan ini kan sudah berjalan 60 tahun dan strategi dari Deputi Bidang Pelayanan Publik sendiri sebelum ada nomenklatur baru yang di ASDPPM juga memang sudah dilakukan sosialisasi secara masif ke masing-masing OPD atau unit-unit penyelenggaraan pelayanan publik saya, dan saya yakin teman-teman sudah memahami, sudah mengetahui tahapan, baik tahapan maupun prinsip bagaimana langkah-langkah penyusunan pelaporannya, dan Ya, diharapkan di tahun ini semua unit-unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah melaksanakan itu menyampaikan pelaporan sesuai dengan perform yang sudah kita sampaikan. Juga kita akan melakukan apa namanya susulan daripada Permenpan ini dengan surat edaran nomor 19 tahun 2022. Jadi itu sebagai pengingat, refresh kembali teman-teman yang mungkin pada saat belum menyampaikan pelaporannya, kita ingatkan kembali melalui edaran tersebut. Jadi harapannya tahun ini dari sisi prosesasi data yang masuk penyelenggaraan dan penyampaian pelaporannya lebih meningkat. Harapannya seperti itu, Mas Dika. iya Pak, betul sekali Pak Rahmat. Karena beberapa materi terkait wisatanya juga kita telah banyak ya terkait dengan FKP dan juga SKM beberapa waktu yang lalu sehingga Bapak Ibu sekalian pada kesempatan sekarang ini kita merefresh kembali Pak materi FKP itu lagi. Jadi eh, hal ini menjadi sebuah pengingat ya untuk kita semua Iya. bahwa pelaporan batas deadline-nya yaitu tanggal 30 November tahun 2023. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan ya draft laporannya dan insya Allah sebelum batas deadline lah bisa dikumpulkan. Ini Silakan ada Bapak Ibu pertanyaan yang ingin yang masuk Pak tanya. Rahmat dari kanal Ya, Mas YouTube Dika. dari Mas Yosefa Jambang. Saya menyarankan DPMPTSP kami untuk menyelenggarakan FKP terkait launching MPP, tapi nampaknya kurang antusias ya. Mohon sarannya. Saya kirim ke Pak Rahmat ya untuk pertanyaan. Ya, oke. Jadi Jambang, saya menyarankan DMPTSP kami untuk menyelenggarakan FKP berkaitan dengan launching MPP. Jadi masalahnya di mana tuh Mas terkait dengan launching MPP? Saya juga masih belum memahami pertanyaannya. Karena yang tadi sudah saya jelaskan di awal, FKP itu kan membahas terkait dengan bagaimana forum ini mengangkat sebuah permasalahan yang timbul pada saat penyelenggaraan pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat melalui keluhan tadi, bisa jadi media sosial, bisa jadi dari survei kepuasan masyarakat yang memiliki nilai terendah. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Mas, berkait dengan launching, itu kan apa yang menjadi masalah? Apakah launching itu tidak apa namanya tidak terselenggara dengan baik, atau pasca launching itu untuk pengguna pelayanan di DMPTSP terkait dengan mall pelayanan publik ini uh, uh, tidak apa namanya penggunanya itu belum maksimal atau seperti apa? Ini saya masih menanyakan itu ke Mas Yosep, apa yang menjadi permasalahannya?
dari launching MPP ini? Ah, izin Pak Rahmat, ada pertanyaan lanjutan ya dari Pak Yosef. Silakan. Lalu ada pertanyaan sambungan ya. Demikian juga UPT lainnya sangat kurang antusias, kesannya ogah-ogahan bagaimana kalau dimasukkan indeks RB. Baik, ini juga salah satu sebagai bahan informasi, bentuk dari upaya mendorong daripada pelaksanaan FKP sebetulnya adalah bagaimana penilaian FKP ini dimasukkan ke dalam indeks RB seperti yang dilakukan oleh Permenpan 15 2017 tentang survei kepuasan masyarakat. Itu menjadi nilai poin bagus menurut saya karena memang itu daya dorongnya cukup kuat. Jadi pada saat mereka uh, memasukkan indikator sebagai bobot penilaian, itu mereka berlomba-lomba untuk melakukan yang namanya survei kepuasan masyarakat dengan indikator pelibatan masyarakat. Jadi memang itu juga salah satu juga yang akan kita strategikan di dalam penyampaian review yang nanti kita sampaikan bahwa masing-masing UPP dalam pelaksanaannya itu nanti FKP pelaporannya itu sebagai indikator daripada penilaian kinerja reformasi birokrasi. Terima kasih itu Mas Mas Dika. Saran yang Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Rahmat terkait tentang pertanyaan dari Pak Yosef ya. Karena memang berkaitan FKP itu berdampak dengan indeks RB juga Pak ya. Jadi setidaknya teman-teman UPP dapat melaksanakan berdasarkan SE 19 tahun 2022 ya, yaitu pembuatan laporan yang disampaikan sebelum tanggal 30 November tahun 2023. jadi memang Mas Dika ada di beberapa daerah yang memang atau beberapa unit-unit penyelenggara pelayanan publik yang merasa belum atau mempunyai paradigma atau pemikiran mindset yang belum menganggap FKP ini sebagai bentuk pelibatan partisipasi masyarakat menjadi hal yang perlu utama atau jadi prioritas mereka. Jadi ada beberapa masing-masing menganggap pelayanan itu paradigmanya masih lama. Jadi dari satu sisi penyelenggara saja. Jadi masyarakat tidak perlu dilibatkan. Padahal di era kontemporer, di era sekarang ini perubahan paradigmanya penting bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam pengambil keputusan untuk peningkatan kualitas layanannya. Jadi penyelenggaraan FKP itu adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan. Pelibatan mereka diharapkan apa ya melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara karena selama ini pelayanan yang diberikan itu kan tidak ada kontrol. Nah, forum ini diharapkan bisa menjadi media bagi masyarakat untuk berpartisipasi untuk perbaikan layanan yang mereka terima. Jadi ruang-ruang ini diperlukan karena dari kebijakan peraturan Kementerian PAN berkaitan dengan pelayanan publik ada tiga uh, kebijakan yang melibatkan masyarakat. Yang pertama melalui kanal pengaduan, yang kedua bisa jadi melalui survei kepuasan masyarakat, dan ketiga ini adalah forum konsultasi publik. Kanal-kanal inilah yang harus mereka pahami bahwa itulah bentuk feedback dari masyarakat atas layanan yang diberikan. Seperti itu Mas Dika. Ya, baik, masuk Pak Rahmat. Karena memang kita sebagai aparatur sipil negara ya, setidaknya butuh beberapa masukan ya dari masyarakat, media massa, dan akademisi terkait dengan kebijakan yang telah dibuat ya, sehingga dapat menguntungkan antara kita sebagai eh, pejabat publik dengan yang berkaitan langsung dengan masyarakat ya, tentang pelayanan publik Iya, yang sudah kita laksanakan.
Ya, karena kita tidak bisa melakukan penilaian sendiri. Jadi kita tidak bisa klaim bahwa pelayanan yang kita selenggarakan sudah baik, sudah memuaskan masyarakat tanpa ada feedback dari masyarakat atau umpan balik dari masyarakat dengan media-media yang kita sudah siapkan. Misalnya media komunikasi dengan forum atau survei atau pengaduan. Karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri karena kita tidak memakai kacamata kuda yang sifatnya kalau dulu paradigmanya adalah pelayanan publik itu adalah monopoli dari penyelenggara. Suka tidak suka, mau tidak tidak mau, masyarakat akan kembali kepada penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan layanan. Tapi sekarang eranya tidak seperti itu. Kita perlu dalam rangka perbaikan, kita perlu masukan dari mereka sehingga sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam rangka perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh masing-masing UPP. Jadi diharapkan masing-masing ini memiliki pemahaman yang sama bahwa eh, mekanisme exit yang ada di dalam pemberian pelayanan itu tidak bisa dilakukan kalau memang pelayanan publik kita bersifat monopoli. Tapi hal itu bisa terjadi kalau memang ada oriented yang namanya benefit. Jadi bisa kalau itu swasta yang memberikan, pengguna pelayanan bisa keluar atau pelanggan itu bisa meninggalkan layanan yang mereka terima karena tidak memuaskan. Tapi kalau di pemerintahan itu tidak, karena memang layanannya bersifat monopoli. Nah, tapi kita butuh yang namanya kontrol dari masyarakat. Nah, diharapkan media forum konsultasi publik ini sebagai bentuk partisipasinya untuk perbaikan. Seperti itu, Mas Dika. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Oh, jawabannya ya. Kita lanjut Pak, pertanyaan yang masuk dari bagian organisasi Surabaya. Apakah FKP bisa dilaksanakan bersama beberapa UPP dalam satu kegiatan FKP dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat? Nantinya laporan FKP tetap dibuat masing-masing UPP, Pak. Baik, saya respon, Mas Dika. Saya kasih contoh pelaksanaan FKP yang saya kebetulan diundang untuk menghadiri pelaksanaan di Kota Batam. Mereka penyelenggaranya adalah bagian organisasi Kota Batam yang melibatkan unsur-unsur OPD yang ada di dalamnya. Jadi dimungkinkan untuk penyelenggara itu dijadikan satu, tapi ingat bahwa tema FKP itu berbeda-beda di masing-masing unit penyelenggara dan permasalahan yang muncul juga beda. Nanti pada saat dari sisi nanti penyampaian pelaporan dan berita acara itu dibuat sendiri-sendiri. Walaupun mungkin penyelenggaraannya dijadikan dari satu forum besarnya seperti misalnya Musrembang misalnya, atau yang diselenggarakan oleh provinsi melalui organisasi, ada beberapa OPD yang ikut bergabung dan mengangkat tema sendiri dan menghadirkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Jadi silakan saja itu bisa dilakukan untuk disiasati sebagai salah satu bentuk efisiensi strateginya seperti apa. Tapi dari sisi pelaporan akuntabilitasnya itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi berita acara yang terkait dengan bagaimana uh, apa namanya keterlibatan unsur yang terlibat di dalamnya itu dan temanya pasti berbeda-beda karena masing-masing OPD itu kan punya permasalahan yang berbeda-beda. Seperti itu Mas Dimas jawabannya. Baik, Silakan terima saja. kasih Pak Rahmat atas jawabannya ya. Bisa dilakukan Pak ya dalam satu forum. Kita lanjut pertanyaan dari Pak Tito ya, BPS Provinsi Jawa Barat. Untuk survei kepuasan masyarakat, apakah Kementerian Pan-RB mempunyai kuesioner yang standar untuk bisa digunakan di semua pelayan publik? Baik, saya respon karena ini berkaitan dengan SKM walaupun dia di satu bagian di keasdepan kami. Sudah ada Pak, Bapak bisa melihat kuesioner daripada Permenpan nomor 15 tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat. Di situ ada template dengan apa namanya standar kuesionernya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam 9 unsur itu memang sudah mengacu kepada semua unit eh, untuk sebuah unit yang ada di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik. Jadi
Permenpan ini mengatur bagaimana indikator 9 unsur itu termuat di dalam kuesioner pertanyaan. Kalau bentuk berkaitan dengan syarat, berkaitan dengan jangka waktu, mekanisme, prosedur, tarif, dan biaya itu sudah diatur di dalam Permenpan tersebut, Bapak. Jadi memang sudah ada standarnya untuk kuesioner. Nah, untuk penyesuaian-penyesuaian pertanyaan berkaitan dengan bagaimana menggali data untuk ini silakan pertanyaan disesuaikan. Misalnya di unit Bapak berkaitan pertanyaan dengan Saspras karena sudah tidak ada layanan yang bentuknya tatap muka, itu bisa pertanyaannya menyesuaikan. Misalnya dengan mungkin kemudahan akses daripada aplikasi layanan online-nya seperti apa. Itu seperti itu Bapak berkaitan dengan kuesioner yang ada standar yang ada di Kementerian PAN berkaitan dengan SKM. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas jawabannya. Eh, Selagi kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin eh, kita lihat belum ada pertanyaan yang masuk ya. Baik Pak Rahmat, bila mana tidak ada pertanyaan yang masuk ya, mungkin bisa Baik, kita mungkin ya itu tutup Pak. tadi indikasinya sudah ada tiga Mas Dimas. Mungkin sudah Terus. karena ini sudah berulang kali juga sosialisasi yang kita lakukan sudah saya yakin teman-teman sudah memahami dan mungkin juga sedang menyiapkan pelaporannya yang akan disampaikan ke bagian organisasi. Harapannya seperti itu Mas. Harapannya Jadi seperti apa? mudah-mudahan pada kesempatan hari ini bisa tanya terkait dengan pemaparan yang sudah saya sampaikan di 30 menit yang lalu bisa dipahami dan menjadi bahan pengingat atau refresh berkaitan dengan penyampaian pelaporannya yang batas waktunya adalah tanggal 30 November. Demikian Mas Dimas, mungkin saya kembalikan ke Mas Dimas untuk lanjut. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas ilmunya ya dan materinya yang sangat luar biasa terkait dengan tema hari ini yaitu forum konsultasi publik dari Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat yang telah menjelaskan secara komprehensif ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir ya pada kegiatan siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada Tim Dakip yang telah memberikan fasilitas kesehatannya, kebijakan 4RB dan kita tunggu ya materi minggu depan kegiatan kita yaitu bisa tanya kebijakan 4RB terkait dengan pelayanan publik. Demikian saya akhiri forum kita pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Bapak Ibu kasih Mas sekalian. Dika. Terima kasih Pak Terima kasih. Rahmat. Terima kasih. Izin live